Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imro atau Mutia dengan NIM 602101142 dari kelompok 64. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum modul 2 praktikum statistika, yaitu mengenai data estimasi parameter. Di sini saya sudah mendapatkan data yang sudah disediakan oleh asisten, yaitu mengenai data rekapitulasi data kuantitatif yang mendapatkan 50 responden dan sejumlah 11 butir pernyataan. Selanjutnya kita dapat menghitung total skor. Total skor di sini dapat dihitung dengan cara sama dengan sum, kemudian blok pada bagian butir pernyataan 1 hingga 11. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, untuk mencari butir pernyataan data yang ke 2 sampai ke 50 dapat melakukan double klik pada bagian pojok kanan bawah seperti ini. Oke, setelah ketemu total skornya semua, kita dapat mencari rata-rata skor. Rata-rata skor di sini dapat dicari dengan cara sama dengan average, kemudian klik pada bagian butir pernyataan 1 hingga 11, lalu jangan lupa tutup kurung dan enter. Kemudian untuk mencari rata-rata skor pada responden yang 2 sampai 50 dapat dilakukan double klik pada bagian kanan bawah seperti ini. Jika sudah, kita dapat melihat bagian tabel tingkat kepuasan. Di sini terdapat 5 skor. Skor yang pertama yaitu sangat puas, skor yang kedua tidak puas, skor yang ketiga cukup puas, skor yang keempat puas, dan 5 sangat puas. Nah, dari rekapitulasi kuesioner ini, kita lanjut ke sheet yang kedua, yaitu R-tabel. Di sini sudah disediakan tabel R. Kemudian kita dapat mencari tingkat signifikannya terlebih dahulu dengan cara sama dengan 1 min 0,95, kemudian enter, dan N-nya yaitu jumlah responden yang terdapat pada kuesioner rekapitulasi kuesioner. Kita dapat mengisikan N-nya yaitu 50. Kemudian degree freedom di sini dijelaskan terdapat N-2. Maka dapat kita hitung dengan cara 50 min 2. Kemudian enter. Untuk R-tabel itu sendiri dapat kita cari atau kita lihat melalui tabel R, di mana degree freedom-nya yaitu sebesar 48 dan tingkat signifikannya yaitu 0,5. Berarti pada tabel ini. Kita cari pada ke-48. Di sini data ke-48 menunjukkan tabel R pada angka 0,2787. Kemudian kita copy dan kita masukkan pada R-tabel. Setelah kita ketahui R-tabelnya, kita dapat lanjutkan ke uji validitas. Pada uji validitas ini, kita dapat menentukan terlebih dahulu yaitu T-tabel. T-tabel di sini berguna untuk mencari R-tabel secara manual. N di sini kita isikan 50 sesuai dengan jumlah responden. Dan degree freedom-nya sama seperti sebelumnya yaitu 50 dikurangi dengan 2. 48. Untuk confidence levelnya kita isikan 95%. Dan untuk alfanya kita isi 0,05. Untuk T-tabel sendiri, kita dapat mencarinya dengan cara sama dengan P in V alfa, kemudian beri tanda pemisah koma, lalu masukkan degree freedom sesuai dengan perintah yang ada pada rumus ini. Jangan lupa tutup kurung, kemudian enter. Lalu untuk mencari R-tabel di sini kita menggunakan T-tabel. Kita tulis sama dengan terlebih dahulu. T-tabel dibagi dengan akar dari sebelumnya mohon maaf.
Ya, kita kulitnya tabel, kemudian dibagi dengan akar dari degree freedom ditambah dengan T tabel kuadrat. Di sini kita masukkan SQLV, lalu kita masukkan degree freedom ditambah dengan T tabel kuadrat. Tanda caret. Nah, di sini sudah ketemu R tabelnya yaitu 0,2787. Kemudian dimasukkan ke R tabel sini yaitu dengan diambil 4 koma di belakang 4 angka belakang koma. Kemudian kita dapat mencari R hitung terlebih dahulu. R hitung ini kita cari melalui software SPSS. Software SPSS sendiri digunakan untuk membantu user untuk menyelesaikan masalah dalam suatu statistika. Oke, kita lanjut ke software SPSS sendiri. Nah, ini merupakan tampilan awal dari software SPSS itu sendiri. Nah, di sini kita akan mengkopikan data yang ada di Microsoft Excel ini ke software SPSS. Itu dengan cara kita masuk ke Microsoft Excel terlebih dahulu pada rekapitulasi kuesioner dan kemudian di copy. Kita masuk ke sini dulu. Kita copy data ini 1 sampai 11 hingga total skor. Copy. Lalu kita pastekan ke SPSS. Nah, setelah dipastekan di sini, kita dapat melihat di data view dan variable view. Pada variable view, kita dapat mengubahnya name bagian name ini dengan soal 1. Kemudian kita kopikan ini ke kita ulang saja teman-teman. Kita membuka kalkulator. Oke, kemudian data view, lalu kita kopikan data ini ke sini. Setelah itu, kita lihat variabel view. Nah, pada variabel view ini kita mengubahnya menjadi soal 1.
Kemudian pada angka yang ke-12 kita ubah menjadi total skor. Nah, setelah diubah, kita dapat melakukan analisis pada data view, analisis, kemudian klik correlate dan bivariate, lalu pindahkan seluruh data ke variabel. Kita pindahkan secara bersamaan shift, ctrl, dan panah bawah, dan klik OK. Nah, kemudian kita sudah menemukan korelasinya. Di sini kita dapat mengkopikan dahulu Pearson correlation untuk kopikan ke Microsoft Excel untuk dijadikan perbandingan antara Pearson correlation dan R tabelnya. Jika Pearson correlation lebih besar dari R tabel, maka data itu valid. Kita copy, lalu kita pindahkan ke Microsoft Excel. Kita pindahkan pada uji validitas. Nah, di sini kita pindahkan pada bagian ini. Berhubung di bagian penulisan Microsoft Excel dan SPSS memiliki perbedaan pada penulisan desimal, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Nah, setelah diubah, maka kita dapat memindahkannya ke dalam kolom. Lalu kita paste di bagian sini, dan hitung dengan cara klik paste transform. Karena pada bagian ini kan masih berbentuk garis, kemudian dipindah ke R hitung berbentuk kolom, maka harus ditransfer terlebih dahulu. Lanjut untuk keterangannya di sini. Untuk keterangannya di sini dapat dilihat. Yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R tabel dapat dikatakan valid. Data yang pertama dapat dilihat R hitung lebih besar dari R tabel, maka data tersebut valid. Kemudian untuk seterusnya, data R hitung pada bagian ini memiliki data yang lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut merupakan valid semua. Setelah melakukan uji validitas, kemudian kita dapat melakukan uji reliabilitas. Oke, pada reliabilitas ini kita harus menentukan alfanya terlebih dahulu. Kita pergi ke software SPSS lagi. Oke, kita pindah ke variabel view terlebih dahulu. Kita lihat measure-nya harus nominal semua. Lalu data view, kemudian lakukan analis, scale, reliability analis, kemudian pindahkan seluruh data kecuali total score ke kotak sebelahnya. Lakukan statistik,
Kemudian klik scale if item delete. Simbol ini menyatakan bahwa terdapat satu variabel yang dihapus dan juga untuk memastikan bahwa data yang keluar merupakan data reliable. Kemudian di continue dan OK. Maka akan muncul data seperti berikut. Kita coba lagi. Ini data view. Mencintanya. Continue. Oke. Nah, di bagian reliability statistik ini terdapat convex alpha dengan total sebesar 0,831. Dan kita juga dapat mengkopikan terlebih dahulu tabel ini ke dalam Excel. Dengan alpha sebesar 0,831. Alpha di sini lebih besar dari R tabel, maka data termasuk reliable. Kemudian kita pastikan kolom yang sudah kita copy tadi ke dalam sini. Lalu kita analisis terlebih dahulu. Di sini dijelaskan bahwa output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N sebanyak 50 orang, karena tidak ada data yang kosong. Dalam pengertian responden tersisi semuanya, maka jumlah valid di sini adalah 100%. Kemudian untuk tabel yang kedua dan tabel yang ketiga, kita kopikan bersamaan. Lalu tabel yang ketiga kita copy sekalian. Dan kita pindahkan ke Excel. Nah, di sini kita akan menganalisis kedua tabel tersebut. Untuk tabel yang kedua, di sini convex alpha-nya sebesar 831. Maka dapat diartikan bahwa output diketahui number of item butir pernyataan pada kuesioner ada 11 buah data dengan nilai convex alpha sebesar 0,831 yang lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,2787, maka dapat disebutkan bahwa 11 pernyataan tersebut reliable atau konsisten. Sedangkan untuk data yang ketiga ini, convex alpha dari masing-masing item memiliki nilai yang lebih besar dari nilai tabel R yaitu 0,2787. Maka dapat dikatakan bahwa 11 data tersebut merupakan pernyataan yang reliable atau reliable. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.